kembali bersama saya Nanda Putra Dharma Mangkuluhur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ternak pemain usia besar. Langsung saja kita lakukan pemeriksaan fisik kali ini. Pertama-tama pastikan ternak dalam keadaan tenang dengan cara memberinya makan dan terbiasa dengan kita. Kemudian pemeriksaan yang bisa kita lakukan pertama yaitu pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan bulu dan kulit. Seperti kita lihat, bulunya seperti biasa dan kita lakukan pemeriksaan dengan dua cara. Pertama inspeksi, kemudian palpasi. Pertama kita inspeksi, kita lihat bulunya normal. Ya, kita bisa lihat di sini bulunya masih panjang-panjang ini karena sapi masih tergolong muda dan bulunya belum berganti menjadi bulu sapi yang pada normalnya atau ketika sapi dewasa. Kemudian kita lanjutkan dengan cara palpasi. Ini kondisi sapi baru saja dimandikan ya, makanya agak basah. Kita palpasi dan bulunya tidak terlalu rontok dan bahkan tidak ada rontok sedikit pun. Jadinya bulu normal, tidak ada kerontokan, jadi tidak ada gejala apapun. Selanjutnya kita periksa konjungtiva, yaitu mata. Bisa dilihat di sini konjungtiva kita lakukan juga dengan dua cara. Pertama dengan inspeksi dan untuk mata kita lakukan dengan cara inspeksi. Bisa kita lihat mata sapi di sini normal ya, karena normalnya konjungtiva sapi itu berwarna merah muda, pink atau merah muda. Sedangkan jika putih pucat itu pastinya ada kelainan. Yang selain putih pucat ada juga kebiruan. Nah, setelah kita periksa konjungtivanya, kita periksa cuping hidung. Ya, cuping hidung. Kita lakukan dengan dua cara seperti tadi, inspeksi dan palpasi. Kita inspeksi, kita lihat hidungnya normal karena hidung sapi itu pastinya basah dan berair. Kedua, kita palpasi, dingin, normal karena cuping hidungnya itu kalau yang normal itu dingin dan basah, berair tapi tidak terlalu menetes. Kalau yang menetes itu artinya sapi sedang flu. Oke, kita lanjut ke frekuensi nafas. Kita lakukan dengan cara, ada dua cara. Pertama inspeksi dan juga palpasi. Jika misalnya kita melakukan inspeksi, kita lihat cuping hidungnya, lalu kita hitung setiap menit per menitnya. Dengan yang kedua itu palpasi, kita lakukan tangan kita, punggung tangan di bagian depan hidung sapi. Kita rasakan nafasnya. Kita hitung per menit. Mari kita mulai sekarang. Ya, itulah setelah kita hitung per menitnya, kita dapati sapi muda sekitar kira-kira 30 kali per menit. Selanjutnya kita lakukan CRT dengan cara kita lihat businya sapi. Ditekan, kemudian ya ditekan,
Kemudian kita lihat apakah kembali seperti semula dalam kurun waktu 3 detik. Jika misalnya lebih daripada 3 detik, artinya sapi mengalami gangguan seperti kekurangan cairan. Tapi ini tadi normal, kurang dari 3 detik sudah kembali seperti biasanya. Ya, setelah CRT kita lanjut ke frekuensi pulsus. Kita lakukan di belakang, di bagian, karena kita tidak ada stetoskop, kita lakukannya secara manual, yaitu di pangkal ekor sapi. Kita harus pelan-pelan dan jaga jarak aman pada sapi. Oke. Sapi belum terbiasa. Mulai 1 menit. Frekuensi pulsus atau denyut nadi sapi normal. Selanjutnya kita periksa suhu tubuh sapi menggunakan alat termometer. Termometer ini kita pastikan dulu suhu normal pada termometer. Kemudian termometer kita masukkan di anus sapi. Ya, sapinya belum tenang. Kita tunggu hingga suhunya di termometer stabil. Oke, sudah, dan inilah hasilnya. Karena ini termasuk sapi muda. Oke, sekian. Selanjutnya ingat untuk termometer usahakan selalu dalam keadaan steril setelah digunakan. Kita simpan dengan baik setiap alatnya agar bisa kita gunakan berkali-kali. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pemeriksaan pada gerak rumen di sekitar sini ya, di bagian kiri. Jadi kita lakukan selama 5 menit.
Kameramen hati-hati, jangan di situ, nanti kena tendang. Pada pemeriksaan rumen ini kita lakukan agak ditekan supaya kita bisa merasakan gerak rumennya. Oke, sudah 5 menit dan didapati gerak rumen tadi 6 kali per 5 menit. Ini normal karena rata-ratanya 5-8 menit per 5 menit. Maaf, 5-8 kali per 5 menit. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan feses sapi. Ya ini karena sudah agak lama jadinya sudah kena sinar matahari, dan ini sudah setengah 12 siang jadinya agak panas, tapi bisa kita lihat bahwa feses sapi ini tidak basah atau tidak berair, jadi bisa kita simpulkan bahwa sapi tidak diare. Oke, setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, kita dapati bahwa sapi yang kita periksa yaitu sapi campuran antara simental dan limosin ini yang masih muda, bisa kita katakan masih normal. Bisa kita katakan bahwa sapi ini normal karena suhunya tadi kita dapati 39,1 derajat Celcius. Itu bisa dikatakan masih rata-rata karena pada pedet suhu normalnya 39,5 dan pada sapi dewasa 38,5, dan ini 39,1 itu mungkin juga dikarenakan cuacanya yang panas, dan ini sapinya sapi muda. Sedangkan untuk pulsusnya tadi kita dapati bahwa pulsusnya normal, dan untuk pernapasan tadi juga. Untuk pernapasan tadi saya lakukan sebelum di video itu juga dilakukan, jadi saya ambil rata-ratanya
sekitar 28 kali per menit, karena waktu kita tadi di video itu sekitar 30 kali per menit, tapi untuk sebelumnya ada yang sampai 28, ada yang sampai sekitar 90. Mungkin itu di kesalahan saya ketika memeriksanya tadi. Jadi untuk pemeriksaan yang memerlukan hitungan seperti pemeriksaan pernapasan, lumen, suhu, dan pulsus diusahakan untuk dilakukan lebih dari 1 kali, karena kita akan mengambil rata-ratanya. Dan setelah pemeriksaan ini, sapi muda ini bisa dikatakan normal dan sehat. Untuk pada kesempatan kali ini, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.